saya Tommy Tanjung Urung Renderi dari kelas 1 Manajemen dengan NIM 18104212004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya selama mengikuti mata kuliah Manajemen Kinerja dan Pengembangan Karir, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Baik, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu manajemen kinerja. Jadi, manajemen kinerja merupakan cara-cara melalui mana para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu selama masa perkuliahan ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan, terutama pada saat dosen memberi kuis setelah perkuliahan akan selesai. Di situ kita diberikan kefokusan mengenai materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya masuk dalam materi pertama, yaitu evaluasi kinerja. Di sini kita dapat memberikan penilaian terhadap hasil kinerja karyawan selama bekerja di suatu perusahaan. Dalam memberikan penilaian kita dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama rating scale, yang kedua alokasi angka, dan yang ketiga yaitu metode kinerja kualitatif. Yang pertama rating scale. Di sini kita memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan yang berisi tentang sifat dan ciri-ciri seorang karyawan yang ingin dicatat dan dimulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang kedua yaitu alokasi angka. Di sini kita bisa memahami metode peringkat dalam organisasi dan bagaimana mengevaluasi karyawan yang berpotensi maupun yang tidak berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu metode penilaian kualitatif. Di sini kita membuat hasil penilaian dengan membuat masing-masing resum berdasarkan penilaian atau peringkat yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Penilaiannya berupa analisa kualitatif atau penggunaan analisa berdasarkan argumen seseorang pemimpin, apa saja yang harus diperbaiki dengan aspek penilaian itu, tentang tingkat penilaian itu, tingkat kehadiran, sikap, dan perilaku serta pencapaian karyawan selama ini. Selanjutnya perencanaan karir. Definisi perencanaan karir yaitu adalah proses di mana menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Tujuan dari perencanaan karir adalah posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan karirnya. Jadi, yang saya dapatkan di mana merencanakan sebuah karir, kita harus terlebih dahulu menentukan tujuan dari perencanaan karir kita dengan matang agar yang kita rencanakan dapat sesuai dengan baik. Selanjutnya adalah metode budaya organisasi. Definisi budaya organisasi sendiri diartikan sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama dengan anggota organisasi sebagai dasar aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi muncul sebagai cerminan dari visi, misi, strategi, filosofi, dan pengalaman yang dimiliki organisasi atau perusahaan dalam pengimplementasian. Contoh dari budaya organisasi yang pertama yaitu kerapian administrasi. Budaya organisasi. Dalam hal kerapian organisasi merupakan hal yang harus dihidupkan dalam organisasi, baik itu surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, barang masuk atau keluar, sebagainya yang dapat membantu dalam kinerja organisasi. Yang kedua, wewenang yang jelas. Di sini merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dalam kinerja perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas, mungkin para anggota atau karyawan dalam perusahaan akan kebingungan mana yang dijalankan dan mana yang tidak. Yang ketiga yaitu kedisiplinan. Merupakan budaya organisasi yang melekat dimanapun berada, di mana disiplin merupakan karakter dari orang-orang sukses yang dapat menghargai waktu. Yang keempat yaitu inovasi budaya organisasi. Biasanya akan mendorong anggota tim
untuk melahirkan suatu ide kreatif dan inovatif yang baru, yang bertujuan untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Itulah hasil dari pandangan saya selama mengikuti mata kuliah manajemen, kinerja dan pengembangan karir. Mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.